Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian, marilah kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin kita ini, masih di bab yang ke-45, bab ziarah ya, pada ahli khair dan majelis-majelis pertemuan. Juga meminta kepada orang yang ahlul khair tadi untuk berkunjung dalam rangka untuk meminta doa dan kebaikan dari keberkahan dari kebaikan dari mereka ya. Terakhir hadis yang ke-8 ya saya bacakan. Sekarang hadis yang ke-9. Wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaihi. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Wa firatin, dan dalam satu riwayat qala berkata, kilani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Apakah seseorang itu mencintai satu kaum walamma yalhaq bihim, padahal ya, belum bertemu dengan mereka ya, padahal dia seseorang tadi yang dia mencintai belum menemui him kembali kepada kaum, belum bertemu kaum tadi. Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi inilah pentingnya berteman dengan orang yang baik-baik juga. Di dalam hadis juga kalau kita lihat di Bulughul Maram ya, di Mulawar ada itu tentang bab-bab yang menerangkan tentang jenazah ya. Itu soal penyebutan tentang orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh orang-orang yang soleh, tidak pernah menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Di satu riwayat 100 orang, di satu riwayat 40 orang ya. Itu dijamin doanya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, pentingnya kita bersama berteman dengan orang-orang yang baik-baik itu seperti itu.
Jadi manakala kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian dikabarkan kepada teman-teman kita, kemudian mereka turut mendoakan. Artinya mendoa itu mensolatkan, ya, mensolatkan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, atau yang disebut dengan sholat gaib itu. Nah, kalau teman-temannya orang yang tidak jelas, banyak teman tapi orangnya tidak jelas, ya jangankan kok mendoakan ini, ya, mendoakan. Dan mungkin disebut nama saja, wah itu meninggal, ya sudah, itu saja. Oh, kok orang kabar-kabar gitu, paling sebatas itu saja, tidak pernah ya mendoakan. Nah, seseorang ini yang lebih penting buat kita ini akan dibangkitkan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kemudian dikatakan kepada Rasul dalam satu riwayat yang lain, nah, apakah seseorang itu mencintai satu kaum padahal dia itu belum bertemu loh kepada kaum itu, bagaimana itu? Pokoknya oleh Rasulullah, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Artinya ya meskipun belum kenal. Kalau belum kenal kan kita sama Rasulullah SAW juga mengenal lewat hadis-hadis ini beliau, peninggalan beliau. Kalau orangnya belum tahu. Ya. Kita kalau tidak diberikan satu keimanan dan diberi satu taufik, kecocokan, ajaran yang diajarkan oleh beliau juga, meskipun melihat Nabi, ya, meskipun melihat mukjizat-mukjizat Nabi, belum tentu beriman kok. Ada orang yang wah beruntunglah orang yang hidup bersama Nabi. Kalau dalam keadaan beriman, walaupun hidup bersama Nabi tapi tidak beriman, kan tidak disebut sebagai sahabat, ya, sebagai sahabat. Nah, orang-orang yang dikatakan sahabat itu orang hidup sejaman dengan Nabi, ya, hidup dengan Nabi, melihat Nabi, kemudian keadaannya beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang beruntung. Tapi sahabat-sahabat itu bukan orang-orang yang tidak lepas dari ujian-ujian yang berat, ya. Jadi orang-orang pilihan itu ujiannya, masya Allah, ya. Kita lihat saja ya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kebaikan beliau? Memberikan semua hartanya itu untuk sabilillah. Masya Allah ini. Dia mencukupkan dirinya itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan ini diiyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu betul siapa si Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda ketika si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap beliau menginginkan sesuatu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, tapi jangan. Artinya kebaikan-kebaikan sahabat itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda, tetapi semuanya ini keunggulan. Jadi tidak ada zaman yang baik itu seperti zamannya para sahabat mereka. Kecintaan sama, wah masya Allah ya. Subhanallah, mereka saling ikram sesama, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai betul. Ya. Kalau kita mencintai seseorang meskipun belum kenal, ya, orang itu bisa dilihat kok modelnya, ya. Mungkin karena pertemanan itu orang-orang yang modelnya itu begitu-begitu, maka dia akan terbawa apa yang dia sukai dan apa yang dia kumpuli tadi. Kan sering ya orang mengikuti sesuatu padahal yang diikuti adalah orang-orang kafir, baik pakaian mereka dulu ya. Ulama-ulama dulu itu terdapat cerita saja ini. Itu pakai celana panjang saja dilarang oleh kiai-kiai mereka, termasuk Hasyim Asy'ari dulu melarang santri-santri pakai celana. Karena apa? Celana itu adalah kebiasaan dipakai oleh orang-orang Belanda, orang-orang kafir yang menjajah mereka, yang mengkafirkan sebagian besar orang-orang Indonesia dulu. Maka supaya ada pembedaan antara ya, supaya timbul kebencian kepada penjajah ini, orang kafir ini, dia pakai sarung, tidaknya seperti itu. Atau kemudian
dia menglebreh-lebrehkan celananya oleh orang-orang kafir, kemudian muslim ini mengangkat ya. Kalau dilihat foto-fotonya pejuang orang dulu itu celananya itu jonggrang-jonggrang ya. Nah, bagus ini. Kalau kita lihat di pejuang-pejuang di Afghanistan gitu ya, Masya Allah ini tentara-tentaranya, angkatan-angkatan mereka itu angkat senjata itu ya, atau kita sebutkan dengan ya pejuang-pejuang muslimin ini. Nah, mestinya kita juga seperti itu. Cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, jangan cuman berteman dengan sejamaah masjid, jangan. Teman dengan sana, berteman dengan sana dalam rangka itu. Di samping itu kita akan mendapatkan satu kebaikan bersama orang-orang soleh itu. Manakala kita ini lagi lupa, kita akan diingatkan. Kita kepleset, kita akan ditolong. Mestinya kan begitu. Tapi kalau berteman dengan orang jelek, wah kita malah diplesetkan ke sana. Banyak keuntungan yang kita ini berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang baik, berkumpul dengan orang baik, awalnya terpaksa dia berbuat baik. Kayak yang dilakukan oleh yang di tawanan perang itu, Sumamah bin Ausal. Dia dipaksa masuk Islam sampai ditali di tiang-tiang masjid itu. Karena memang awalnya orang harus dipaksa untuk kebaikan ini. Kita pun juga begitu. Mungkin sudah orang tidak menyembah patung, menyembah kayu mungkin itu ya, tidak sebagaimana kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Tapi kesyirikan yang dipakai oleh orang-orang sekarang itu adalah menturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Ya, hawa nafsunya itu dijadikan satu sembahan dia. Inilah pentingnya kita ini berteman dengan orang-orang baik sebanyak-banyaknya. Nah ini ya, baik-baiknya. Nah Rasul mensabdakan almar'u ma'aman ahabba. Sudah disamai. Nah kalau kita cinta meskipun belum ketemu ya oleh sahabat-sahabat, kita seusaha semaksimal mungkin bagaimana ya kita satidu wa qoridu, menyungguh-nyungguhi dan mendekat-dekatkan amalan kita ini dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Juga sepeninggal Rasul, para sahabat itu juga kita lihat Abdullah bin Umar itu, Masya Allah ya, dalam menjalankan sunnah, ngepas ke apa yang dilakukan oleh Rasul itu, subhanallah. Begitu juga banyak mendengarkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah meskipun di akhir-akhir beliau masuk dalam Islam itu orang-orang akhir, tapi karena dia itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, manakala orang-orang Madinah itu sudah kesibukan dia dalam bertani dan orang Muhajirin dia kesibukan dalam berdagang, dia mensibukkan diri. Abu Hurairah itu mengikuti Rasul, sehingga kalau Rasul makan, saya makan, kalau Rasul lapar, saya juga lapar. Ya, satu saat kan sampai kayak orang sekarang ayan, punya penyakit ayan nih, kelopok gitu. Kemudian bawa ayat Al-Maun itu dibawakan kepada sahabat-sahabat ya. Bukan sahabat yang jauh-jauh dari Rasul, tapi sahabat yang dekat seperti Abu Bakar bin Umar itu ya, tentang ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu enggak? Fadzalika ladzi yad'u oh ini orang yang mendustakan agama, ini adalah orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak memberikan makan kepada orang miskin. Yang dimaksud misalnya lapar. Kemudian ayat itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah paham, ini wong luwe. Nah ini, jadi tafsir wong luwe ya, makan. Rasul itu peka, ya, tahu sahabat-sahabat. Ketika beberapa sahabat itu belajar kepada Rasulullah selama 1 bulan itu, ya, beberapa orang itu sudah kasakusuk, sudah tidak ada ketenangan itu, Rasulullah menanyai satu persatu, kamu ketika kesini baru meninggalkan apa? Wah ya Rasulullah, ini waktunya panen ya, kurma saya sudah panen ya Rasulullah, tiba waktunya.
Lah salah satu yang ditanya oleh Rasulullah ternyata setelah nikah kumpul beberapa saat kemudian ditinggal menimba ilmu dengan teman-temannya yang akan disampaikan ke kaumnya sana. Oh, ini mata nanya. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh pulang karena ilmu mereka sama. Rasulullah memberikan ilmu sama, maka Rasulullah menasihati kalau sudah tiba waktu sholat masuk maka salah satu dari kalian maka hendaklah adzan diadzani kemudian salah satu dari kalian menjadi imam. Nah, ini kan sama. Diwasiatkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang menjadi kebutuhan oleh kalau kita cerita tentang sahabat, pertemanan mereka pokoknya masya Allah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah, orang-orang Ansor ini menyambut dengan kebaikan. Apa yang dia punya ini maunya itu walaupun dia butuh, sangat butuh, tapi ditawarkan kepada sahabat. Dan sahabat pun juga muhajirin loh, tidak gage-gage seperti Abdurrahman bin Auf gitu. Ditawari rumah, ditawari istri, tidak gage-gage, cukup ya tunjukkan saya mana pasang. Ya, pasang. Dan adalah pertemanan di sini artinya pertemanan yang dijadikan sebagai teman akrab, bukan hanya sekedar kenal kemudian tegur sapa, bukan seperti itu. Kalau tegur sapa iya sama saja ya, Rasulullah sama orang Yahudi saja ya tegur sapa selama mereka tidak mengganggu. Artinya ini pertemanan yang dijadikan untuk kebaikan dia di dunia sampai di akhirat sana, dan pertemanan karena Allah. Dan orang itu berteman dengan orang itu kan bisa mewarnai ya kan? Kita belum bisa mewarnai mereka, kita terwarnai oleh mereka. Prejengan-prejengannya seorang itu kan ya potong rambutnya, ya cara berpakaiannya itu ya. Dia ikuti mereka. Dan pengikutan mereka sampai meninggalkan daripada agama ini, orang itu awalnya tuh sedikit demi sedikit, tidak langsung dia tinggalkan, tidak. Nah, kita menjadi orang-orang yang paling awal menjalankan kebaikan, dan kebaikan itu ditiru oleh orang lain, maka kebaikan itu kita mendapatkan ya yang dilakukan oleh orang lain. Kita masih beberapa tahun ini karena teman ya, sama teman tapi di lain ngajinya itu sama, tapi mereka begini, tapi saya anggap ya tujuannya sama insya Allah di salah satu kajian itu. Dia ngajinya kenceng itu ketika anaknya jadi pengantin itu, kan saya dapat undangan tuh, kok anaknya itu kok dure-orek lah gitu. Masya Allah, itu ditontonkan orang banyak, kemudian dicorek-corek, kemudian ya kayak umum loh, ini gimana ya, sulit katanya, sulit untuk mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di desanya, kampung. Sulit itu berarti bisa dilakukan sebetulnya, kan dirinya sendiri yang punya gawe, anak-anak dia sendiri, dia nyewa orang kemudian disuruh nyorek-nyorek mukanya, ya sudah dipinjamkan pakaian, padahal pakaiannya banyak ini ya, sudah nanti sebentar terus ganti pakaian lagi. Nampaknya sebenarnya saya tidak lama, karena jadi tidak lama di dekat daerah Jatiporno sini. Sudah berapa tahun yang lalu, sudah gagi-gagi balik saja. Bisa nasihati, bisanya ya nasihati lewat balik saja. Hadis yang ke-10, wa an Anasin radhiyallahu anhu. Kalau ada sebutan berarti Anas bin Malik ya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya A'rabiyan, seorang A'rabi, qala berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata saatu, kapan kiamat?
Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lahu kepada A'rabian tadi. Ma'adat talaha, apa yang engkau siapkan laha untuknya, untuk sa'ah tadi. Qala, berkata A'rabi, hubballah, kecintaan kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Qala, Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaihi. Wa hadza lafdzul muslimin, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat keduanya yakni Bukhari dan Muslim, ma'adattu laha, tidaklah aku menyiapkan laha untuknya, untuk sa'ah tadi, untuk kiamat tadi, kata orang Arabi, min kathirin, dari memperbanyak saumin, puasa, wala sholatin, dan tidak memperbanyak sholat, wala sodakoti, dan tidaklah memperbanyak sodako. Walakini, akan tetapi aku itu uhibbullaha wa rasulahu, aku itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Hadis ini orang Arabi ini, kita bisa lihat kalau di hadis-hadis tentang menyebutkan orang Arabi itu biasanya sebutannya ya Muhammad, ya Nabi, itu jarang menyebutkan ya Rasulullah. Ya ada, karena memang Arabi ini orang disebutkan orang pinggiran, nah, orang yang jauh dari perkotaan, jarang bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah mau menghadap Nabi itu kencing di salah satu serambi masjid, di samping dia itu tidak tahu kalau itu masjid, ya. Dan di sisi lain juga orang Arab itu memang kelakuannya agak seperti itu, menyingkirnya kalau kencing tidak begitu jauh karena kurang adabnya, ya, kurang adabnya. Tapi juga orang beriman juga, beriman ada Allah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kiamat? Nah, Nabi balik bertanya, ma'adat talaha, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Jadi boleh menjawab pertanyaan itu bentuknya pertanyaan juga, boleh kan, seperti ini. Jadi maksudnya Nabi itu, loh, kiamat itu pasti terjadi lah, kok takok gitu loh. Itu sudah pasti terjadi, baik kiamat kecil artinya kematian, ataupun kiamat yang besar artinya kiamat hancurnya dunia ini, pasti terjadi. Kok kamu tanyakan sesuatu yang sudah terjadi, yang akan pasti terjadi dan akan menimpa kepada dirimu, namanya kematian, kok kamu tanyakan? Maksudnya begitu. Makanya Nabi bertanya, loh, kamu sudah persiapan apa untuk kiamat itu? Dia menjawab, kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup. Sebetulnya orang masuk jannah itu cukup itu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tapi terus rentetan ini ya, rentetannya bagaimana orang yang cinta kepada Allah, bagaimana orang yang cinta Rasul. Kan ada kaos cinta Rasul lah gitu nggih. Terus jamaah Jamuro itu, jamaah muji Rasul. Kalau di Setren itu ada Mukorobin, di Kerapan itu jamaah Mukorobin. Terus sekarang ganti nama, jamaah apa itu namanya, intinya jamaah tatanan wahyu itu, tatanan wahyu, bukan tatanan wahyu. Wallahu alam seperti apa, ada saja. Ya, aku muslimin, ya ingin ya masuk ke dalam jannah. Nah, mungkin dia menyebutkan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang-orang itu yang
kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dibenci. Padahal Rasul melarang. Janganlah kamu mencerca kepada sahabat-sahabatku. Kemudian ini begini dan lain sebagainya. Atau ahlul bait, meskinya diagung-agungkan, ada salah satu ahlul bait yang dibenci. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ya di Masya Allah ya, urusan mereka lah dia sebutkan kelompok apa ini. Nah, kita lepas daripada perkelompokan yang ada. Intinya orang masuk ke dalam jannah ini ya, kalau dalam ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Loh, kalau begitu bikin kelompok al muslimin lah, wilak jannah. Sudah saya beri gambaran atau si contoh, orang menginginkan supaya diakui kaos saya ini polos, terus kemudian ditulisi ini kaos polos, ya kan, jadi malah tidak polos. Islam murni, terus ini kalau begitu bikin kelompok Islam murni. Nah, dulu di Al Hasan apa itu yang di Bandung itu kan haramnya mengikuti madhab yang ada ini. Masya Allah. Terus kemudian Hasan Al-Habsyi itu membuat tanggapan bukan bikin tanggapan soal omongan itu, munculnya madhab yang mengharamkan madhab. Inilah munculnya madhab yang mengharamkan semua madhab. Lagi jadi aneh. Wah, tadi kita kan ya boten perlu sih makan-makan MTI. Nah, sudah sejauh mana kita itu mengikuti Al-Quran ini saja. Nah, makanya kalau saya itu mestinya orang ngaji itu ada Al-Qurannya atau ada hadisnya. Ya nanti orang ngaji boten. Kalau dia mengajikan satu pengajian, mestinya yang dibahas itu adalah sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada. Walaupun mungkin unian ini kajian umum, nah umum ini sing teko maksudnya, mboten umum ngrembug bab liya-liya. Nah, bagaimana juga kalau orang-orang yang tidak tahu din ini ngrembug aturan din, nanti kan bubrah, kan rusak. Ya nek ngrembug pertanian ora nek dosane, gitu, ngrembug pertanian, ngrembug. Ya, lebih selamat itu ngerebuk bab rabu, bab bibit. Seandainya keliru, tidak, insya Allah tidak dosa. Tapi kalau ngerebuk satu agama, orang tidak tahu agama, dan atau orang kalau di bawah 0% atau kalau 1% bukan riba, nah itu kan sing riba itu untuk apa lah, buyong berlimpah. Berfatwa sesuatu kemudian diikuti, lah sudah. Mengucapkan selamat hari Natal, apa-apa katanya, padahal apa to Natal. Nah itu subhanallah. Kemudian ada orang yang mengharamkan terus dianggap radikal dan lain sebagainya. Nah, seperti kita janganlah ikuti barang sesuatu yang tidak ada contoh atau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun tidak dilakukan oleh sahabat atau tidak dilakukan oleh ulama-ulama warasatul anbiya. Kenapa kita siapkan untuk sini? Dan itu banyak makna seperti itu sudah di ayat-ayat kan juga banyak itu ya. Yas'alunaka anis sa'ah ayana mursa. Dalam surat An-Nazi'at begitu. Kapan? Mereka orang itu bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Terjadinya kapan? Jadi sebetulnya mereka itu bertanya seperti itu dalam ayat itu sebetulnya mengejek Rasul. Kok cerita kiamat itu. Ada sebagian orang itu bertanya memang ingin tahu, ada sebagian bertanya itu
membikin Rasulullah itu ben sulit jawab. Maksudnya begitu. Cerita kiamat ya terjadi kapan kok terjadi kiamat itu? Paling-paling ya wallahu a'lam. Memang tahu ilmu itu ya. Fima anta min dzikriha ila rabbika muntahaha. Untuk apa kamu menyebut-nyebutkan tentang soal kiamat itu? Yang apa namanya? Sudah kesudahannya, waktunya sudah pasti akan terjadi. Untuk apa kamu bertanyakan soal kiamat? Ya, ngerembuk bab masalah kapan toh mati kan sama-sama seperti itu. Lah mati kok dirembuk. Ya. Rasulullah kan tidak pernah mengajarkan sesuatu ngerembuk bab mati, tapi yang dirembuk oleh Rasulullah itu adalah menceritakan sesuatu kehidupan setelah mati. Nek mati sudah pasti kok. Cuman berikan kabar saja. Orang itu akan mati, itu saja. Terus nek mati piye kan diajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan hal-hal suatu wedya karo kematian kan tidak. Harap-harap kepada kematian juga tidak. Ya. Maka kita juga apa yang kita siapkan untuk hari esok aja perhatikan. Oke, anak-anak beriman kan di ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad itu. Ya. Ayatnya begitu. Terus kemudian dari sini persiapan yang dilakukan oleh orang Arabi ternyata kecintaan pada Allah. Saya tidak menyiapkan untuk kematian saya itu, untuk menghadapi kiamat itu, untuk puasa saya bukan, sholat saya bukan, sedekah saya bukan. Tetapi saya uhibbullaha wa rasulahu. Cukup saya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Ini artinya kan mencakup. Kalau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, Rasul dan Allah Ta'ala dan Rasulullah itu menganjurkan, ada Allah punya syariat supaya berpuasa kan? Nah kalau mencintai Allah kan melakoni ilangan ini. Kemudian kalau dia cinta kepada Allah Ta'ala, Allah mewajibkan sholat, mewajibkan sedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Wajib itu namanya zakat. Kalau orang cinta pada Allah, Rasulnya kan berarti dia melakukan itu. Ada juga orang yang berpuasa, yang sholat, kemudian dia sedekah karena tidak cinta Allah dan Rasulnya, akhirnya niatannya salah. Jadi ya Allah saya dulu puasa. Bagaimana kalau jawabannya kadzabta? Nah, jawabannya saya dulu sholat begini-begini karena engkau kadzabta. Saya dulu sedekah begini kadzabta. Bagaimana? Karena saking tidak cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu banyak. Kadang kapan niku mengke dilo meneh kan 2022 2024 gua nanti ada orang mendadak jadi orang dermawan, jadi orang baik, satu rohmi ke masjid-masjid, nawari karpet dan lain sebagainya. Tapi itu tidak gratis begitu saja, ada syarat. Gini dan begitu misalnya. Disuruh itulah mengikuti jalan, memilih satu pemimpin bukan dari jalan muslimin ini. Nah, insyaallah. Akhirnya apa suara terbanyak dan disebut dengan demokrasi, dan itu seandainya betul tegak syariat lewat itu, belum tentu yang milih itu dapat pahala. Lah jalannya bukan jalan Islam. Blus itu bukan jalan Islam, salah terbanyak. Suaranya kiai sama suaranya maling kan sama. Aku yang milih berarti bodoh. Lihat kan tidak pernah diajarkan oleh. Lah bagaimana caranya? Wis pokoknya ngaji tuntas, nanti akan tahu bagaimana memperjuangkan muslimin ini. Lah kalau begitu sulit untuk kita menegakkan syariat, sulitnya di mana? Lawong Mas Tangtok menegakkan syarat Islam tidak usah nunggu-nunggu siaran, tidak usah menunggu-nunggu pengumuman. Tidak, apa yang kita lakukan pada diri kita, kepada istri kita, kepada anak kita, apa yang kita mampu. Kan taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala sekemampuanmu yang ada. Kalau tidak mampu ya sudah, saya mati. Dan sekalian jangan sampai sesuatu yang bukan aturan Islam dianggap ibadah.
itu ibadah, sudah ibadah. Ibadah itu ada contoh dan sebagainya. Ya. Dalam rangka menyiapkan kita, kalau persiapannya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sudah cukup. Ya, memang diperintahkan untuk itu. Tapi ya itu tadi, bagaimana cinta Allah dan bagaimana cinta Rasul. Tidak sekedar saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tidak hanya sekedar begitu. Itu kan apa yang kita ucapkan kemudian tidak ada di dalam hati kita ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang, kebanyakan mereka adalah sesuatu yang dia lakukan itu adalah berbeda dengan apa yang dia niatkan. Ada orang memberikan satu kebaikan niatnya, nah kita jangan mana-mana seperti kan yang ada. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, datanglah seseorang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata si rajul tadi, ya Rasulullah wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana? Ya, bagaimana pendapat engkau, maksudnya begitu ya. Orang yang mengatakan pada seseorang yang mencintai satu kaum padahal walam yalhaq bihim, belum pernah ketemu kepada si kaum itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Muttafaqun alaihi, sama gitu dalam pengertiannya. Bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang mencintai satu kaum padahal ini Rasul, gimana Rasul? Padahal belum pernah ketemu kepada kaum. Yes podo. Kalau kita mencintai orang-orang yang kafir-kafir itu di akhirat telah dimunculkan sama mereka. Walaupun mungkin mereka yang dicinta itu belum kenal, kita mengenalnya lewat di TV mungkin, atau di YouTube, atau di sembarang gitu ya. Dan bapak-bapak perlu perlu selektif deh. Sekarang kan asal share padahal tahunya kuat dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati, tidak mendapatkan satu berita kemudian langsung atau berita langsung tak tahunya tidak benar. Jangan, kita pastikan dulu kalau itu betul. Kalau tidak, nanti dilalah yang kita sebarkan itu sesuatu kebohongan, kita ikut menyebarkan satu kebohongan. Ya kan saya tidak ngomong, sama nulis kali omongan atau mensetujui, mempercaya itu kemudian ikut menyebarkan. Insyaallah. Jangan, kalau perlu ya jenis berarti tinggali itu niku pripun to. Atau memberikan satu apa nggih kepada orang lain. Dek niku ngoten. Jangan. Kita punya teman di Bubaan sana, tahu ya Bubaan itu di Jawa Tahu, saya minta ya Jawa Tahu. Kalau ketemu itu yes rangkulan. Dan dia tahu kalau mengajak saya tidak mungkin saya keluar lah, yang akhirnya ada diajak. Cuma ngomong-ngomong soal kebangkitan muslimin ini, pripun nggih? Yang mriki nih, jelas punya saudara punya gawe di sana. Pripun nggih? Nggih ngeten iki keadaannya masjid yang tiga ini lho. Begitu enten adzan niku. Mboten enten sing teng masjid. Pripun nggih carane kan? Dia ini ku riso masjid niki mboten kebakan ya kan, ada kebaikan juga. Ya kita ambil kebaikan yang ada pun yang berbeda. Walaupun beda nggih pun kan tujuannya insyaallah sama, yang bisa berjalan bersama, kita jalan bersama. Adapun tentang perbedaan yang masalah ya cabang-cabang saja ya, masalah furu'iyah ya biasa saja. Dan pun beberapa kali ditanyakan tentang orang-orang yang pripun nggih niki kok ngangge kunut nazilah niku. Nah, ya dia punya alasan kok.
Lha kula ten wingi lah ya melu iman lho piye ya ngono no. Lah kok ora cocok rasa amin ngono wae lah. Mosok ya medhot lah gitu. Gara-gara itu, ya. Enggak apa-apa. Kita insyaallah sah mboten sah insyaallah. Sangat sah. Oh, apa mboten sah ya? Sudah pun khawatir sekali kok. Ojo-ojo kepengin dadi imam lah itu kan malah repot. Berat buat kalian. Maksud kita ini adalah kaum muslimin tidak waktunya kita itu adalah bercerai-berai. Kita akan melihat orang-orang yang tidak senang dengan muslim ini bersatu kita, dan itu dilarang kan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada perintah untuk jamaah, kemudian larangan untuk bercerai-berai. Ya. Nah, cocok oke. Nanti gitu. Nah, kalau saya lebih tekankan Bapak-Bapak sekalian ya, untuk pribadi saya itu saya lebih enak karena memang saya tidak sepaham dengan Islam secara perkelompokan. Adapun secara organisasi ya mboten napa-napa, organisasi yang tidak mengatur dalam segi keislaman. Adapun tentang orang-orang yang memegang satu atau meyakini satu organisasi dari jalan kemudian sampai mengatur-atur agama, kalau ini bukan teman, kalau ini ya jangan, meskipun tidak sekajian dengan kita. Ini bukan apa-apa, bukan kedudukan. Jadi muslim ini bukan yang di sini saja, tidak, banyak muslimin yang ada. Muslim bukan nama, kan ada di Pekalongan sana kan ada Jamaatul Muslimin. Jamaatul Muslimin pecah ada Jamaatul Muslimin. Jadi ini Jamaatul sama tul ini bedanya tamatul ini apa? Bisian tamtul. Dan untuk apa? Semuanya sama insyaallah. Semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Jenengan ngoten monggo di hadapan Allah Taala. Kita kan sekedar memberikan satu nasihat saja. Nasihat itu apa tahu? Berkeinginan baik pada orang lain. Dan suatu saat juga kita dinasihati. Sekalian yang sampaikan untuk ini, alhamdulillah kita mempersiapkan diri kita ini sebanyak-banyaknya. Berlomba-lombaan boleh. Berlomba-lomba boleh. Dalam hal kebaikan tadi. Memang diserukan ke wasari'u ila magfiratin. Kan ayat untuk wasari'u tadi kan kesegeraan. Bersegera untuk menuju daripada ampunan Allah, menuju jannah. Jadi kita hidupnya minta jannah. Jangan sampai ya Allah yang penting kau ridho, walaupun kamu kau masukkan dalam neraka yang penting kau ridho. Ya boten ngoten. Meminta jannah itu memang dihasilkan oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti ini. Ada yang mau disampaikan mungkin sekalian? Tidak disampaikan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.